Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia sudah memenuhi tenda-tenda di Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Eti, bagaimana suasana jelang wukuf di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anita dan pemirsa. Akhirnya saat waktu momen yang ditunggu-tunggu para jamaah haji Indonesia ini tiba 9 Zulhijjah. Ini merupakan prosesi puncak ibadah haji, artinya momen wukuf yang menjadi rukun ibadah haji ini akan segera dimulai. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa al-hajju arafah. Haji itu merupakan arafah. Haji itu adalah arafah. Jadi bagi para jamaah haji yang tidak melaksanakan rukun wukuf ini, maka hajinya dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, para jamaah haji dari seluruh dunia ini sudah tidak sabar untuk memulai ibadah wukuf di Padang Arafah ini. Nantinya rangkaian ibadah wukuf ini akan dimulai seba'da zuhur. Nantinya para jamaah haji ini akan melaksanakan sholat zuhur yang digabung atau dijamak dengan sholat asar. Setelah itu para jamaah haji akan mendengarkan khutbah wukuf yang akan dibawakan oleh salah satu Amirul Hajj yang bertugas pada tahun ini. Untuk tahu bagaimana antusiasme para jamaah haji yang akan melaksanakan wukuf, kita akan cari yuk salah satu jamaah haji ini yang ada di sini. Oh iya aja deh. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Naning dari Lumajang. Ibu Naning dari Lumajang. Ibu, bagaimana nih Pak? Sebentar lagi nih, hitungan jam kita akan melaksanakan wukuf. Gimana Bu? Saya sangat senang sekali. Ini situasinya aman, senang, terus makanannya banyak. Kalau jelang wukuf sendiri, deg-degan nggak sih? Deg-degan, mau banyak yang titip doa, saudara-saudara. Mau saya bacakan satu persatu nanti. Ya Allah. Apa nih Bu, kalau boleh tahu, mau nanti berdoanya waktu yang paling mustajab ini Bu? Bagi sehat, lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya datang berempat, sama suami, sama kedua anak saya. Oh, Masya Allah. Ibu antri berapa lama nih Bu? Saya antri di 14 tahun. 14 tahun. Semoga prosesi ibadahnya lancar ya Bu. Amin, Jadi haji yang mabrur. amin. Ya terima kasih Bu Nani. Sama. Ya Anita, itu tadi memang antusiasme untuk menjalankan rangkaian prosesi haji ini memang sangat antusias bagi para jamaah haji, khususnya untuk menjalani puncak ibadah haji wukuf ini sendiri. Kalau gitu kita cari lagi salah satu jemaah haji Indonesia yang akan menjalani wukuf. Ibu boleh bertanya sedikit Ibu? Ibu dengan Ibu siapa? Penny. Ibu Feni gimana nih? Kan dalam hitungan jam akan menjalani wukuf. Gimana perasaannya? Senang nih. Lalu Bu? Terharu, deg-degan. Gimana Bu persiapannya, kalau persiapannya nih? Kalau fisik gimana fisik? Alhamdulillah. Dari rumah sudah sering latihan jalan. Satu tahun terakhir ini. Oh Masya Allah. Karena ibadah haji, ibadah fisik ya Bu ya? Sudah sekali. Kalau dari ibadah hati, ibadah fisik. apa nih Bu nanti yang mau didoakan Bu? Banyak sekali. Titipan doa juga banyak. Banyak sekali lah yang mau didoakan. Yang mau diminta sama Allah. Mau mendoakan negeri juga nggak Bu? Pastinya ya Bu ya, biar negara Indonesia jadi negeri yang makmur. Makasih banyak Ibu. Ya Anita, nantinya para jamaah haji ini setelah menjalani prosesi wukuf, ba'da asar akan mulai secara bertahap didorong menuju ke Musdalifah untuk menjalani rangkaian prosesi ibadah haji selanjutnya. Kembali ke rekan Anita.
Baik, terima kasih Eti Juitasari atas informasi Anda. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu Eti. Semoga lancar ibadah dan tugasnya di sana beserta jemaah yang lainnya. Pemirsa, saat puncak haji di Padang Arafah, Arab Saudi ini Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jamaah untuk wukuf. Meskipun wukuf di sana di mana saja di kawasan Arafah ini dianggap sah, namun banyak yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yang di surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Pemirsa, demikianlah breaking news. Selanjutnya Anda akan menyaksikan iNews Today bersama rekan Fazila, Khairunisa, dan Pram Sanjaya. Saya Anita Dewi pamit undur diri dan sampai bertemu kami selanjutnya. Tetaplah bersama iNews. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia sudah memenuhi tenda-tenda di Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Jemaah haji Indonesia bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Usai melaksanakan sholat subuh, jemaah berkumpul di tenda-tenda di Arafah. Selama puncak ibadah haji, jutaan muslim di berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menjalankan wukuf hingga matahari terbenam. Assalamualaikum, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Selama wukuf, jamaah memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Makanan sudah datang, Pak. Sebelumnya, pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama dari Mekah menuju Arafah berlangsung secara bertahap. Setibanya di lokasi, ratusan jamaah dari kloter SOC 75 dan juga KJT 34 ini langsung menempati tenda markaz 48. Suasana hikmat dan juga haru pun terlihat saat para jemaah mulai beristirahat dan mempersiapkan diri untuk menjalani wukuf. Jemaah haji mengaku fasilitas tenda yang disediakan tahun ini terasa lebih nyaman, mulai dari ketersediaan air, toilet, hingga fasilitas pendukung lainnya. Sesekali petugas haji mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas Arab Saudi. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah.